warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Taiwan Simpu. Selamat pagi semuanya. Good morning, ciao an. Kalau orang Taiwan ngomongnya ciao an ya teman-teman ya. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dilindunginya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, di kesempatan pagi hari ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman suka duka aku di Taiwan ya teman-teman, karena aku itu nikah sama orang Taiwan. Langsung aja mau cerita ke kalian ya, tapi buat bapak-bapak, ibu-ibu atau cewek-cewek ya yang nanti pasti nikah ya teman-teman ya, ini mungkin penting banget buat kalian ya, karena ini pengalaman aku ini hampir merenggut nyawa aku ya. Ini harus didengarkan baik-baik ya teman-teman, dengarkan cerita aku ini sampai akhir. Dan sebelum aku cerita ke kalian semua, sebaiknya kalian yang belum gabung channelnya Taiwan Simpu, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Dan nanti apabila kalian senang dengan cerita aku ini atau mau berbagi ke teman-teman Anda, silahkan share ke seluruh media yang Anda punya ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, langsung aja aku mau cerita pengalaman yang hampir merenggut nyawa aku ya teman-teman ya. Ceritanya gini ya teman-teman, aku itu nikah sama orang Taiwan ya. Aku itu nikah sampai sekarang ya. Aku itu udah nikah hampir 10 tahun ya, dan aku mempunyai anak 2 ya teman-teman ya. Oke, aku tuh punya anak 2. Waktu hamil pertama kali aku itu lancar-lancar aja ya teman-teman ya. Lancar-lancar aja dari hamil, dari melahirkan, alhamdulillah aku itu lancar ya, semua pokoknya lancar. Dan yang kedua ya, aku tuh dibilang kesehatan aku itu nggak terlalu baik juga ya teman-teman, soalnya aku juga selalu keguguran ya. Aku hampir 2-3 kali kayaknya nggak salah ya, aku tuh selalu keguguran terus ya teman-teman ya, karena rahim aku itu nggak sehat, jadi selalu mengalami keguguran. Dan pas aku hamil yang kedua kali ini aku gagal ya teman-teman, gugur lagi ya teman-teman ya, gugur lagi. Yang kedua kali ini aku hampir nyawa aku itu hampir melayang ya teman-teman ya. Pas waktu aku hamil yang kedua kali ini, aku tuh nggak tahu ya kalau aku hamil ya. Setahu aku ini, kalau aku hamil ini aku pingsan ya teman-teman, dan aku diantar ke rumah sakit ya. Waktu hamil yang kedua kali ini ya, pingsannya itu gimana, hampir merenggut nyawa itu gimana teman-teman ya. Ceritanya gini kan, waktu pagi itu aku ada kerja ya, mau berangkat kerja ya teman-teman ya. Sebelum berangkat kerja aku itu selalu bersih-bersih rumah ya, dari nyapu lantai ya sampai ngepel ya, semua kerjaan itu habis aku langsung ke toilet ya, letakin semua peralatan di toilet. Dan secara tiba-tiba ya teman-teman ya, secara tiba-tiba aku di toilet itu merasa pusing ya, kepala aku itu merasa pusing, dan perut aku itu merasa mual ya, pinginnya mencret ya. Langsung aja aku ke dokter, ke toilet ya. Langsung aja aku duduk di toilet dan membuang air besar ya, alias berak. Kemudian di situ aku itu mau muntah ya, muntah, kepala pusing, pokoknya nggak karuan ya. Badan aku itu semuanya udah lemes ya teman-teman ya. Dan aku panggil keluarga ya, keluarga kan ada di rumah ya, suami aku, mertua aku itu semuanya itu di rumah. Dan aku panggil mereka, sayangnya itu mereka nggak denger ya teman-teman. Kemudian aku itu
pingsan di lantai ya teman-teman ya, pingsan di lantai. Dan aku masih sadar ya, sewaktu aku pingsan di lantai aku masih sadar. Dan tenggorokan aku itu merasa haus ya teman-teman. Kemudian aku itu dari toilet ya, aku tuh merangkak dan merangkak ya teman-teman, aku merangkak ke dapur ya, minum air ya teman-teman ya, minum air. Dan sampai dapur aku tuh udah nggak tahu apa-apa ya, aku langsung dibawa ke rumah sakit ya. Di rumah sakit, di tempat terdekat aku ini ada 2 rumah sakit ya teman-teman. Pas itu aku diantar rumah sakit yang satu ya. Sesampai di rumah sakit, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Sesampai di rumah sakit itu aku dicek, pokoknya badannya itu diperiksa ya teman-teman ya, diperiksa, pokoknya diinfus segala macam ya. Kata dokter itu aku tuh punya lambung itu, pokoknya sakit lambung itu, emah itu ya, emah kan seharian di situ ya, dicek katanya cuman sakit emah itu, emahnya itu ada infeksi, makanya mencret, makanya sakit perut, mau muntah segala macam, itu kata dokter ya teman-teman ya. Setelah 1 harian di situ aku tuh merasa baikan sedikit. Dan akhirnya aku di dekat rumah sakit itu kan ada rumah keluarga ya, terus aku dibawa ke rumah situ ya, semalaman di situ. Itu badan aku pokoknya udah lemes lagi pokoknya seharian itu tuh aku udah nggak bisa kencing, nggak bisa apa segala macam, makan juga nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau langsung makan itu aku langsung ke toilet ya teman-teman ya. Dan di rumah keluarga aku itu merasa pusing juga, dan akhirnya aku panggil keluarga aku untuk antar ke rumah sakit yang satunya. Dan di rumah sakit situ dicek, ternyata aku itu hamil di luar rahim ya teman-teman, hamil di luar rahim. Kan biasanya kalau hamil itu kan telurnya atau anaknya itu di dalam rahim ya, tapi aku ini anaknya atau telurnya itu di luar rahim ya, makanya nyawa aku ya hampir melayang. Dan dari situ dokter bilang harus dioperasi ya teman-teman, harus dioperasi ya, karena di operasi ini keluarga aku itu harus tanda tangan ya. Kalau nggak ada tanda tangan dokter nggak berani operasi ya teman-teman. Dan kebetulan ya keluarga aku itu nggak ada di situ, nggak ada di tempat keluarga Ayi di dekat rumah sakit itu, nggak ada. Dia kan pulang ke rumah ya di pulau sebelah, soalnya rumah sakit sama rumah aku itu harus naik kapal selama setengah jam ya. Jadi dia pulang ke rumah ya, nggak temenin aku, makanya jadi situ ya hampir melayang. Untung aja ya adik aku itu ada kerja di sana, dan dia ditelepon sama keluarga bahwa aku itu mau dioperasi. Untung aja adik aku itu di sono di rumah sakit itu kerja, dan dia langsung aja ke rumah sakit yang satu dan tanda tangan, dan akhirnya aku bisa dioperasi ya teman-teman. Selepas dioperasi aku itu harus dirawat selama 3 hari ya, 3 hari baru pulang ke rumah ya teman-temannya. Di rumah sakit itu nggak ada yang temenin aku ya teman-teman. Ini cerita yang duka banget ya teman-teman. Waktu operasi keluarga aku itu di sini itu nggak ada yang malam itu nggak ada yang temenin aku
di rumah sakit ya. Dia tuh cuman tengok pagi terus siang atau sore dia tuh pulang ya teman-temannya. Dia pagi beli makan, siang beli makan, malam beli makan, terus dia pulang ke rumah. Dukanya itu ya gitu ya, kalau nikah sama orang Taiwan, jauh dari keluarga sendiri, itu segala sesuatu itu harus harus ditanggung sendiri ya teman-teman ya. Dan dari situlah pengalaman aku, cerita-cerita aku masih banyak lagi suka dukanya ya teman-teman ya. Pokoknya buat kalian semua ibu-ibu yang lagi hamil ya, atau anak-anak remaja yang nanti juga mungkin akan mengalami hamil juga ya, hati-hati aja buat kalian semua ya teman-teman ya. Jangan sampai mengalami kejadian ini seperti aku ya teman-teman. Kalau kalian keluarga kalian itu ada di sini ya, ada di dekat kalian, mungkin kalian itu ya ada yang jaga ya, dan kebetulan aja ini juga harus kerja ya. Mertua aku juga harus jaga anak yang besar aku, soalnya waktu itu anak aku itu masih umur 2 tahun ya teman-teman. Oke, itulah pengalaman aku, suka duka aku yang hampir mengambil nyawa aku